Mitigasi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus berulang. Fenomena ini mengancam kehidupan beragam spesies dan membahayakan kesehatan warga. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah mencatat kebakaran sejak Minggu 21 Juli menghanguskan 10,3 hektar lahan atau sama dengan 15 kali ukuran lapangan sepak bola di sejumlah kabupaten. Satelit Terra atau Aqua, NOEE, dan SNPP mendeteksi 32 titik panas di Kalimantan Tengah. Titik panas ini tersebar di hampir seluruh wilayah provinsi tersebut. Mayoritas kebakaran berada di lahan gambut yang mengering seiring datangnya musim kemarau. Jika dilihat dari data bulanan, satelit yang sama mendeteksi 181 titik panas selama bulan Juli dengan total 42 kejadian kebakaran. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 45 titik panas dengan 9 kejadian kebakaran. Sementara itu, kebakaran gambut juga terjadi di Kalimantan Barat beberapa hari terakhir. Dalam 24 jam terakhir, terpantau 102 titik panas di Kalimantan Barat. Bahkan di Kubu Raya, luasan lahan terbakar mencapai 10 hektar. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana alam yang merusak lingkungan, mengancam ekosistem, dan merugikan perekonomian. Api yang membakar lahan kerap disebabkan kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Interaksi dengan pemicu antropogenik seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan spesies invasif membuat kebakaran membahayakan ribuan spesies di seluruh dunia. Hutan dan lahan yang terbakar memicu kerusakan ekosistem, asap dan partikel beracun dari kebakaran pun merusak mutu udara dan kesehatan manusia. Dampak lain, kerugian ekonomi amat besar dari sektor pertanian dan pariwisata. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP memperingatkan agar dunia bersiap menghadapi kebakaran hutan besar. Kebakaran di area hutan tropis, terutama di Indonesia, akan meningkat jika emisi gas rumah kaca berlanjut pada tingkat saat ini. Terkait hal itu, negara-negara rentan mengalami karhutla, termasuk Indonesia, agar mengalokasikan 2/3 anggaran untuk perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Sepertiga anggaran untuk tanggap darurat. Pemerintah mengklaim Indonesia menurunkan karhutla 488.064 hektar atau 29,59% daripada 2019. Akumulasi titik panas turun 15.961 titik atau 59,92% dibandingkan tahun 2019. Emisi dari karhutla pun turun. Beberapa upaya pengendalian karhutla memang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan lewat 3 pilar. Salah satunya adalah analisis iklim dengan pemantauan dan modifikasi cuaca, serta pengendalian operasional. Namun itu belum cukup memitigasi karhutla. Karena itu, komitmen pemerintah bersama dengan warga dalam memitigasi karhutla patut ditingkatkan. Pemilihan kepala daerah tahun ini hendaknya jadi momentum memilih pemimpin yang mampu mencegah berulangnya kebakaran hutan.